Jika Al-Quran dan beberapa wisudawan yang lain itu terdiri dari beberapa orang dan sangat banyak sekali, tapi kalau hadis ini setelah diseleksi ternyata hanya satu orang yang berhasil lolos ke sesi wisudawan sekarang ini. Dia sudah berhasil menghafal hadis arba'in sampai kitab Bulughul Maram sekalipun sudah berhasil dihafal. Dan sekarang kita akan menyaksikan bersama sejauh mana tingkat dobet yang dia miliki fi hifdil hadis. Mari kita panggil bersama saudara kita Hafidhul Hadis. Monggo dipersilahkan untuk menaiki pentas kehormatan untuk didemonstrasi. Dan yang akan mendemonstrasi secara langsung adalah salah satu guru senior, termasuk guru saya sendiri. Beliau adalah pembina dalam takhrijul hadis, takhrijus sanad fil hadis, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis di marhalah aliyah Pondok Pesantren Sidogiri. Dia adalah Ustadz Masyhuri Mukhtar. Tepuk tangan terlebih dahulu kepada Ustadz Masyhuri Mukhtar. Inilah dia orangnya yang sudah berhasil menghafal hadis arba'in sekaligus Bulughul Maram. Tepuk tangan kepada akhina al-fadil hafidhul hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mendemonstrasikan hafalan hadis dari adik yang bernama siapa, adik? Arif Al-Fahdi. Dari Sampang. orang tua? Sa'bi. Ibu? Hikmah. Baik. Saya mulai. Bulughul Maram itu ditulis oleh siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Judul lengkap dari Bulughul Maram? Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Baik. Ada berapa hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar? 1373. Baik, dari beberapa hadis itu jelas ada hadis yang paling pendek dan paling panjang. Coba bacakan hadis yang paling panjang di dalam kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja fa kharajna ma huwa hatta idza ataina dzal hulaifata fawaladat Asma bintu Umayyah faqala igtasili wastasfiri bisawbin wahrimi wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid summa raqibal qaswa hatta idza tawat bi alal bidah la bit tauhid labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak hatta idza ataina al baita istalama rukna farama salasan wa ma sya'ar summa ata maqama Ibrahim fasalla summa raja'a ila rukni fastalamu summa kharaja minal babi ila safa falamma dana minas safa qara'a inna safa wal marta inna safa wal marwata min sya'irillah abda'u bima abada Allahu bih farakiya safa hatta al bait fastaqbal qiblata fa hadallahu wa kabbarahu wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'dahu wa nasar abdahu wa zamal ahzab wa'dah summa da'a baina dhalika salasa maratin summa nazala minas safa ila al marwah fa fa'ala ala al marwati hatta sabat qadahu fi batnil wadi sa'ata idza su'adata syafa hatta idza su'adata sa'ilal marati fa fahala ala safa kama fa'ala ala al marati fa dzakara al hadisa wa fihi falamma kana yamut tarwiti tawajjuh ila minan warqiban nabiy sallallahu alaihi wasallam fa shalla biha adh-dhuhra wal asra wal maghrib wal isya wal fajr summa maka qalilan hatta talati samsu ajaza hatta ata arafata fa wajada qubbatan qad duribat lahu bi mirata fa nazala bi hatta idza zalat syamsu amara bil qaswa faruhilat lah fa atabat al wadi fa qatabanna sum adana sum aqama fa salla adh-dhuhra sum aqama fa salla al-asra wa lam yusalli bainahuma syai'an summa rakib hatta at al-mauqif faj'ala naqatil qasa ila saqra wa ja'ala hablal musyati baina yadayhi wastaqbal qiblata falam yazal hatta warabati samsu wa dhahabi sufratu kullan hatta qabal kursu wa daf'a wa qad shana qalil qasu azimam hatta inna ra'saha la yusibu mawrika rahlihi wa yaqulu bi yadihi limna ya ayyuhan nas asakinata sakina kullama ata hablan arqalaha qawlin hatta tasmada hatta ata al muzdalifata fa salla biha al maghrib wal isya bi adin wahidin wa iqamataini wa lam yusabbih bainahuma syai'an summa hatta tul al fajru summa hatta tul al fajru
hina tabayyana lahu bi adanin wa iqamatin summa rakiba hatta ata al mash'ar al aram fastaqbala al qiblatah fada'ahu wa qabruhu lala falam yazal waqifan hatta asfara jiddan fada'afahu qabla an tatlu asy-syamsu hatta ata batna muhasir faharraqa qalilan summa salaka tariqul ustu allati takhruju alal jamratil kubra hatta ata al jamrata allati inda syajarati faramaha bisab ahsayatin yukabbiru ma'a kulli hasatin minha mislah qasal khasfi rama min batmil ladhi summa sarfa ilan man hari fanahra summa rakiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasala bimakat adhurah rawahu muslim mutawwalan. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ini hadis terpanjang. Adik, itu hadis membicarakan tentang apa? Kriteria haji dari awal sampai akhir. Dari haji, dari Dari awal awal sampai akhir. sampai akhir. Subhanallah, semoga naik haji. Amin. Berikutnya hadis terpendek. Ada di bab ikrar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulil haqqa walau kana murran sahahu Ibnu Hibban fi hadisin tawil. Baik. Tadi membicarakan tentang haji. Ketika haji pasti akan ke Madinah, Masjid Nabawi. Ada hadis yang membicarakan tentang fadilah Masjid Nabawi. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Zubair radhiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa ilal masjidil haram wa salatun fil masjidil haram afdalu min salatin fi masjidi bi mi'ati salatin rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban. Di situ ada fi masjidi hadza. Saat ini ada beberapa pelebaran di Masjid Nabawi. Kira-kira ada penjelasan hadis lain? Isim Isaruh hadza di sini memberi faedah bahwa yang termasuk dalam hadis tersebut adalah masjid yang ada ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini. Jadi pelebaran masjid penambahan yang ada di Masjidil Haram ini tidak termasuk pada masjid tersebut. Ini menurut pendapat Imam Nawawi. Sedangkan menurut selain Imam Nawawi berkata ini hanya untuk menentukan Masjid Nabawi dari masjid lain yang ada di Madinah dengan menjadikan syahid hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah Nabi Hurairah lau mudda hadzal masjid ila sona lakana masjidi. Andaikan masjid ini diperlebar sampai ke sona maka itu sudah termasuk masjid ini, Masjid Nabawi begitu. Syahid itu ada di Bulughul Maram, ada di kitab yang lain? Ada di kitab lain. Alhamdulillah, berarti sudah bisa mengembangkan ke kitab-kitab yang lain. Alhamdulillah. Selanjutnya di kitab Bulughul Maram itu ada beberapa istilah yang disebutkan terlebih dahulu oleh Imam Ibnu Hajar. Di antaranya adalah Syaikhani. Itu siapa maksudnya? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau Arba'ah? Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i. Kalau Sita? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i. Kalau istilah muttafaqun alaih? Hadis yang Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat dari satu rawi, dari satu riwayat. Baik, kembali pada materi hadis. Di fikih kita yang merujuk pada juga di Bulughul Maram itu ada dua hadis yang di situ terjadi ta'arud atau pertentangan berkaitan dengan seorang istri yang sedang haid. Rasulullah menjelaskan dua hadis di sana. Tolong Anda sampaikan hadisnya, kemudian sampaikan madlul dari hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu an anna lihud kanat idza hadatil mar'atu lam yuakiluha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah rawahu Muslim. Wa an Ma'ad bin Jabal radhiyallahu anhu sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yahilu lirajuli min imraati wa hiya haidun qala ma fawqal izarahu Abu Daud adha'afahu. Dalam hadis pertama ini dari sahabat Anas bahwasanya orang Yahudi ketika istrinya sedang haid mereka tidak muatai istrinya. Lalu Nabi bersabda lakukanlah semuanya kecuali jima begitu. Yang kedua dari sahabat Ibnu bin Jabal, beliau bertanya pada Rasulullah apa yang halal bagi suami ketika istrinya sedang haid. Lalu Rasulullah menjawab boleh istimta dengan suatu yang di atasnya sarung. Maksud di atas sarung? Dari sarung ke atas. Oh gitu. Jadi selain baina surrah warukbah gitu ya. Baik, tepuk tangan untuk adik ini. Barakallahu fiik. Cukup sekian dari saya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.